Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Tisti Garindra dari Manajemen semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang efektivitas organisasi di mata kuliah MSDM lanjutan. Ada dua unsur pembentuk budaya perusahaan. Yang pertama, lingkungan usaha, lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Lalu yang kedua, nilai-nilai, panutan, keteladanan, seremonial, dan jaringan relasi. Lalu ada 4 fungsi budaya perusahaan. Yang pertama, peran pembeda. 2, identitas anggota organisasi. 3, pertumbuhan anggota atau jamaah. Lalu yang terakhir, keempat, meningkatkan sistem sosial. Yang pertama itu peran pembeda, yaitu menciptakan pembeda yang jelas antar kompetitor. Lalu ada identitas anggota organisasi, yaitu merasa lebih islami dibanding bila ada di perusahaan konvensional. Selanjutnya, yang ketiga, pertumbuhan anggota atau jamaah itu mengutamakan kepentingan anggota atau jamaah. Yang keempat, meningkatkan sistem sosial, merasa lebih nyaman dunia akhirat, bekerja di lembaga syariah. Lalu juga ada 4 hubungan budaya dengan kinerja. Yang pertama, dapat menentukan kinerja jangka panjang dengan faktor penting atas kesuksesannya perusahaan. Yang ketiga, membuat karyawan berpikir analitik, holistik, dan kreatif. Lalu yang keempat, dapat disesuaikan dengan lingkungan yang kompleks dan majemuk. Lalu ada 4 budaya perusahaan syariah. Yang pertama, cara melayani nasabah, cara berpakaian, membiasakan sholat berjamaah, doa pada awal dan akhir bekerja. Lalu ada jati diri perusahaan syariah yang melekat di tiap karyawan. Yang pertama itu ada di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja itu jati dirinya ada budaya salam, murah hati, ramah, berbusana syar'i, lingkungan bersih dan islami, doa sebelum dan sesudah bekerja. Yang kedua ada kepribadian Islam, yaitu implementasi akidah yang lurus, implementasi ibadah yang syahih, lalu ada implementasi Al-Quran, ada implementasi fikrah Islamiyah. Yang ketiga ada kepribadian Islam, yaitu keluarga yang islami, rukun, bahagia. Yang kedua praktik muamalah. Yang ketiga bermasyarakat, memakmurkan masjid. Lalu ada kepribadian Islam, menjauhi tempat maksiat, sederhana dan bersahaja, menghindari hutang, gemar menolong, rendah hati, dan menjaga hati. Lalu di sini ada contoh penerapan budaya perusahaan dengan manajemen syariah, yaitu yang pertama, kepribadian karyawan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepribadian karyawan dalam hubungan dengan sesama manusia. Lalu yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah bekerja. Keempat, berdoa sebelum dan sesudah rapat. Yang kelima, budaya salam, sikap ramah dan melayani, lingkungan kerja yang sehat, bersih, islami. Lalu yang terakhir ada ceramah diniyah, rutin dan berkala. Cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.